ketemu lagi sama aku, Kak Riris, untuk belajar matematika hari ini. Nah, kalau pada video sebelumnya kita membahas konsep dasar mengenai perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk video kali ini aku akan sedikit menjelaskan atau aku akan sedikit memberikan tips and trik juga kepada kalian semua yang sedang belajar perkalian dan juga pembagian, tapi di sekolah belajarnya tentang pembagian dan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya soal-soalnya dikemas dalam bentuk soal cerita. Biasanya kebanyakan dari siswa itu mikir, oh ini soalnya susah. Kenapa? Karena bingung gitu kan untuk menentukan bagaimana sih metode matematikanya yang dari bentuk tulisan gitu. Oke, nah hari ini aku akan jelaskan, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajarannya ya. Sini ya Pavan tulis word problem. Oke. Nah, ini nih biasanya yang bikin kalian bingung dalam matematika bentuknya apa cerita gitu kan? Oke. Nah, word problem itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan nih, kalian mau membagi-bagikan sesuatu, atau misalkan kalian punya makanan yang ada di dalam suatu kemasan, kira-kira total isi makanannya itu berapa gitu kan? Nah, itu bisa kita menggunakan konsep perkalian dan juga konsep pembagian gitu ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, nah contohnya misalkan Andi mempunyai 5 kantong. 5 kantong snack. Oke, nah misalkan snacknya itu berupa biskuit gitu ya. Nah, pada masing-masing kantong atau setiap kantong memiliki, misalkan isinya ada 4 cookies lah ya. Oke, nah kira-kira ada berapa banyak cookies? Berapa cookies yang Andi bawa? Oke. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat kemarin, konsep perkalian itu sama dengan konsep penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Oke. Di sini katanya Andi punya 5 kantong snack nih. Misalkan ya aku gambarkan kalau untuk gambar snack apa kantongnya ya. Misalkan ini kantong plastiknya ya. Ada 5. 3, kemudian 2 lagi, 5. Oke. Nah, misalkan ada 5 kantong, karena Andi bawaannya di sini katanya 5 kantong. Nah, kemudian katanya setiap kantong itu memiliki 4 cookies. Oke, sekarang kita coba gambar cookiesnya. Ada 4 katanya setiap kantong. Kita simulasikan aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada 5 kantong, masing-masing isinya 4. Ya gampangnya kan tinggal kita jumlahin aja, ya enggak? Kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan menggunakan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Tapi kan kalau misalkan ini kantongnya sedikit, kalau kantongnya banyak gimana? Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep perkaliannya. Ingat ya. Karena di sini ada 5 kantong, berarti kita buat 5
dikali masing-masing kantong itu adalah 4, maka hasilnya adalah 20 cookies. Oke, gitu ya. Gampang kan walaupun dia dalam bentuk cerita, kita perlu meng-highlight kata-kata yang penting yang kita mau pakai. Contohnya gini, Pak Andi punya 5 kantong, oh berarti ada 5. Kemudian masing-masing ada 4. Ya udah tinggal kita kalikan aja. Gitu ya. Kalau misalkan yang dia mau adalah berapa banyak totalnya. Gitu. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya tentang pembagian ya. Misalkan di sini contohnya. Contohnya misalkan Lisa membuat misalkan 36 cupcake. Ya. Nah, kemudian di sini Lisa akan membungkus cupcake tersebut ke dalam sebuah kotak kue gitu ya. Nah, kira-kira kotak kuenya di sini yang dimau Lisa apa membungkus cupcakes tersebut ke dalam sebuah kotak kue sebanyak, atau kita buat di sini ke dalam berapa? Misalkan 9. Tersebut ke dalam 9 kotak kue. Kira-kira berapa isi kue di dalam kotak? Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya berapa isi kue di dalam setiap kotak? Nih, Lisa di sini punya berapa? Punya 36 cupcakes. Kemudian ia akan membungkusnya ke dalam 9 kotak kue. Kan gak mungkin 36 dalam satu kotak kue misalkan gitu ya. Jadi akan dibagi ke 9 kotak kue. Kira-kira dalam satu kotak itu akan ada berapa cupcake? Nah, karena di sini yang diminta berapa isinya, berarti kita akan menggunakan konsep pembagian. Misalkan nih, di sini kita buat kotak-kotaknya. Ada 9 kotak katanya. 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, sebenarnya secara manual kalian bisa nge-plottingnya satu-satu ya. Kalian plotting di sini misalkan kasih 1 dulu, terus kasih 1, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan konsep biasa seperti ini, oke sih, tapi akan memerlukan waktu yang banyak. Maka kita akan menggunakan konsep pembagian secara langsung. Konsepnya adalah tinggal kita buat 36 dibagi dengan 9. Ayo, kira-kira ada apa nih yang dikalikan dengan 9 hasilnya 36? Tuh, lihat. Hasilnya adalah 4. Berarti aja ke cupcakes di setiap kotaknya. Oke. Gampang kan? Gampang lah ya kalau misalkan kalian memang terus berlatih tentang soal-soal dan cerita seperti ini. Oke? Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Dan tunggu aja ya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau, subscribe dulu. Oke? Kalau gitu, terima kasih untuk video kali ini. Let's go up together with Vira Academy. Bye-bye.